Hai, Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan saya, Resti Indrawati. Kali ini saya akan menjelaskan materi Bahasa Indonesia kelas 8, khususnya materi teks kita. Selamat menyimak. Bahasan materi yang akan dipelajari yaitu yang pertama tentang pengertian teks berita, kemudian ciri-ciri teks berita, unsur-unsur teks berita, struktur teks berita, dan yang terakhir adalah kaidah kebahasaan teks berita. Simak baik-baik ya. Kita mulai dari pengertian teks berita ya. Teks berita adalah teks yang melaporkan kejadian, peristiwa, atau informasi mengenai sesuatu yang telah atau sedang terjadi yang bersifat aktual. Nah, apa sih ciri-ciri teks berita itu? Yang pertama adalah faktual. Artinya, informasi yang disampaikan di dalam berita harus benar-benar nyata dan dapat dibuktikan kebenarannya. Berita yang disampaikan tidak boleh bersifat opini atau bahkan membohongi dan memprovokasi masyarakat. Yang kedua, cirinya adalah aktual. Artinya, peristiwa yang sedang hangat-hangatnya dibicarakan dalam masyarakat. Yang ketiga, yaitu seimbang. Artinya, di dalam berita tidak boleh memihak salah satu pihak. Yang selanjutnya adalah peristiwa penting. Nah, berita tersebut harus berisi mengenai informasi penting yang dibutuhkan oleh masyarakat. Selain itu, berita juga harus bersifat edukatif, sehingga berita tersebut dapat memberikan pengetahuan dan bermanfaat bagi masyarakat. Ciri selanjutnya yaitu harus lengkap. Artinya, berita tersebut mengandung unsur berita yang lengkap seperti 5W dan 1H, yaitu what, who, when, why, where, when, dan how. Kemudian ciri yang terakhir adalah menarik. Maksudnya, bahasa yang digunakan di dalam berita adalah bahasa formal yang mudah dipahami sehingga masyarakat bisa dengan mudah menangkap maksud yang disampaikan oleh penulis teks berita. Nah, berikut ini adalah unsur-unsur dari teks berita. Unsur-unsur ini kita kenal dengan sebutan adik simba, yaitu kepanjangan dari apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Apa berarti apa yang diberitakan. Di mana artinya di mana peristiwa itu terjadi. Kapan peristiwa itu terjadi, terus siapa yang mengalami peristiwa itu, mengapa peristiwa itu terjadi, dan bagaimana terjadinya peristiwa itu. Atau kalau dalam bahasa Inggris sering kita ketahui sebagai singkatannya adalah 5W 1H. Berikut ini saya akan berikan contoh teks berita. Mari kita simak bersama-sama. Terobos banjir, pengendara motor di Bogor hilang terseret arus air. Seorang pengendara bersama sepeda motornya dikabarkan terseret hingga masuk ke dalam gorong-gorong saluran air di Jalan Dadali, Kecamatan Tanah Sereal, Kota Bogor, Selasa sore, 11 Oktober 2022. Hingga pukul 18.30 waktu Indonesia Barat, pengendara motor itu belum ditemukan. Upaya pencarian masih terus dilakukan petugas gabungan di sekitar lokasi kejadian. Insiden bermula saat korban yang merupakan mahasiswi IPB nekat menerobos banjir di Jalan Dadali. Sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat, saat itu arus air di jalan itu sangat kuat akibat dari luapan dari drainase.
Seketika sepeda motor itu terjatuh dan terseret hingga masuk ke dalam saluran air bersama dengan pengemudinya. Pas kebetulan saya sedang melintas, terlihat di depan ada pengendara motor perempuan sendirian, terseret air sampai ke saluran air. Ujar Latif saksi mata. Latif kemudian menghampirinya dan sempat mencoba untuk melakukan pertolongan. Namun setelah tiba di lokasi kejadian, korban sudah hilang terseret arus. Diduga korban masuk ke dalam gorong-gorong. Latif menjelaskan bahwa ketika dia mencarinya, korban sudah tidak terlihat. Ada beberapa orang yang juga berusaha mencarinya, namun mereka pun berkata sudah tidak menemukannya. Warga kemudian melaporkan insiden orang hanyut itu ke petugas BPBD dan Damkar. Petugas gabungan dari BPBD, Damkar Kota Bogor beserta petugas kepolisian masih melakukan pencarian terhadap korban. Pencarian dengan menyisir sepanjang saluran air hingga mengecek masuk ke dalam gorong-gorong. Nah, mari kita telaah unsur-unsur teks berita dari contoh teks berita tadi. Kita coba telaah satu persatu ya. Untuk unsur apa dari berita tersebut, yaitu pengendara motor hilang terseret arus air. Unsur di mana? Di Jalan Dadali, Kecamatan Tanah Sereal, Kota Bogor. Kapan? Selasa sore 11 Oktober 2022. Siapa? Korban yang merupakan mahasiswi IPB. Mengapa? Mahasiswa IPB korban nekat menerobos banjir. Bagaimana? Insiden bermula saat korban nekat menerobos banjir di Jalan Dadali sekitar pukul 15.30 WIB. Saat itu arus air di jalan itu sangat kuat akibat dari luapan dari drainase. Seketika sepeda motor itu terjatuh dan terseret hingga masuk ke dalam saluran air bersama dengan pengemudinya. Nah, itu tadi unsur-unsur teks berita dari contoh teks berita yang disajikan. Mudah kan? Selanjutnya, kita akan membahas struktur teks berita. Struktur teks berita ini dikenal dengan istilah piramida terbalik karena memang bentuknya seperti piramida terbalik. Di sana menggambarkan porsi dari bagian-bagian struktur tersebut. Struktur yang pertama yaitu terdiri dari judul berita. Nah, judul berita ini berperan sebagai pemikat pembaca untuk membaca isi berita. Cobalah pilih judul berita semenarik mungkin agar pembaca sangat ingin untuk membaca berita tersebut. Struktur yang kedua yaitu kepala berita. Kepala berita memiliki lingkup bahasan yang lebih besar. Artinya ada banyak informasi yang disajikan yang memuat unsur apa, di mana, kapan, dan siapa. Struktur yang ketiga yaitu tubuh berita. Tubuh berita ini berisi penjelasan yang merupakan jawaban atas pertanyaan mengapa dan bagaimana. Dan yang terakhir adalah ekor berita. Dalam ekor berita ini mencantumkan informasi yang bersifat tambahan. Nah, kemudian kita akan mengetahui kaidah kebahasaan dari teks berita. Ada 6 poin yang memuat kaidah kebahasaan teks berita. Yang pertama yaitu bahasa baku. Yang kedua kalimat langsung. Ketiga konjungsi bahwa. Yang keempat konjungsi temporal dan kronologis. Kemudian yang kelima keterangan waktu. Dan yang terakhir adalah kata kerja mental. Nah, berikut akan saya jelaskan satu persatu dari kaidah kebahasaan teks berita tersebut. Simak baik-baik ya. Penggunaan bahasa baku. Bahasa baku adalah bahasa resmi atau bahasa yang digunakan dalam kepentingan resmi. Bahasa baku digunakan untuk menjembatani pemahaman banyak kalangan karena lebih mudah dipahami oleh umum. Bahasa-bahasa baku yang bersifat populer ataupun yang kedaerahan akan dihindari oleh media-media nasional.
Kemudian, penggunaan kalimat langsung. Penggunaan kalimat langsung terkait dengan pengutipan pernyataan-pernyataan oleh narasumber berita. Kalimat langsung ditandai oleh dua tanda petik ganda dan disertai keterangan penyertanya. Jika kita melihat contoh teks yang tadi, kita dapat menemukan penggunaan kalimat langsungnya adalah pas kebetulan saya lewat. Pas kebetulan saya lagi melintas, terlihat di depan ada pengendara motor, perempuan sendirian terseret air sampai ke saluran air. Ujar Latif sebagai saksi mata. Nah, jelaskan di sana di contoh teks tersebut ada kalimat yang ditandai tanda petik ganda. Ini menandakan bahwa dalam teks tersebut menggunakan kalimat langsung. Selanjutnya yaitu penggunaan konjungsi bahwa. Konjungsi bahwa berfungsi sebagai penerang kata yang diikutinya. Hal ini terkait dengan pengubahan bentuk kalimat langsung menjadi kalimat tidak langsung. Contoh, Latif menjelaskan bahwa ketika dia mencarinya, korban sudah tidak terlihat. Ada beberapa orang yang juga berusaha mencarinya, namun mereka pun berkata sudah tidak menemukannya. Nah, contoh ini diambil dari teks yang tadi ya. Selanjutnya yaitu penggunaan kata kerja mental. Kata kerja mental adalah kata kerja yang terkait dengan hasil pemikiran. Kata-kata tersebut antara lain memikirkan, membayangkan, berasumsi, berpraduga, berkesimpulan, dan beranalogi. Nah, contoh dari teks yang tadi disajikan, Latif kemudian menghampirinya dan sempat mencoba untuk melakukan pertolongan. Namun setelah tiba di lokasi kejadian, korban sudah hilang terseret arus. Diduga korban masuk ke dalam gorong-gorong. Nah, di sini kalimat mental yang digunakan adalah ada kata diduga. Penggunaan keterangan waktu dan tempat. Sebagai konsekuensi dari perlunya kelengkapan suatu berita yang mencakup unsur kapan dan di mana, maka sudah tentu dalam teks berita akan menggunakan keterangan waktu dan tempat. Contoh, hingga pukul 18.30 waktu Indonesia Barat, pengendara motor itu belum ditemukan. Contoh yang kedua, insiden bermula saat korban yang merupakan mahasiswi IPB nekat menerobos banjir di Jalan Dadali sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Nah, untuk contoh satu itu menggunakan keterangan waktu. Jelas sekali ya, karena di sana ada kata hingga pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Sedangkan contoh yang kedua itu ada penggunaan keterangan tempat. Nah, di sana ada jelas kalimat di Jalan Dadali. Selanjutnya, penggunaan konjungsi temporal dan kronologis. Hal ini terkait dengan pola penyajian berita yang umumnya mengikuti pola kronologis atau urutan waktu. Kata konjungsi temporal yang digunakan antara lain kemudian, sejak, setelah, awalnya, dan akhirnya. Contoh, warga kemudian melaporkan insiden orang hanyut itu ke petugas BPBD Damkar. Nah, kalimat di sini, kalimat tersebut menggunakan kata kemudian. Nah, demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.